kompetensi leading team adalah kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Holding Perkebunan Nusantara 3 LPP Agro yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan 10 kompetensi yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin. Adapun 10 kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah leading change. Perubahan dalam satu kehidupan itu adalah hal yang pasti. Semua yang ada mengalami perubahan, baik dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan di dalam perusahaan juga mengalami perubahan. Bagi seorang pemimpin, kompetensi leading change, kompetensi mengelola perubahan harus dimiliki bagi seorang pemimpin. Di mana pemimpin juga harus mampu memulai dari mengidentifikasi perubahan tersebut, mengimplementasikannya, serta memimpin perubahan sehingga perubahan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam memimpin perubahan harus mampu mengkomunikasikan perubahan, membangun sistem, memimpin proses, serta meminimalkan resistensi dan dampak negatif. Mengembangkan pendekatan-pendekatan untuk menghadapi tantangan, memonitor, mengevaluasi tahapan-tahapan proses demi percepatan budaya yang diharapkan. Yang kedua, driving innovation. Dalam usaha mencapai tujuan yang diharapkan, kita harus selalu mencari cara-cara baru secara terus-menerus dalam upaya peningkatan proses atau peningkatan cara kerja, menginspirasi, mendorong upaya-upaya kreatif dan inovatif, menciptakan lingkungan yang menyuburkan tumbuhnya ide-ide baru untuk upaya perbaikan. Yang ketiga adalah organisasi capability. Seorang pemimpin juga harus mampu membangun strategi dengan memaksimalkan kapabilitas dan kapasitas serta talenta yang ada di dalam organisasi. Ciptakanlah lingkungan kerja yang terus belajar. Desainlah struktur dan sistem yang mengoptimalkan pembangunan talenta. Tingkatkan kapabilitas karyawan secara efisien. Carilah sumber daya yang dibutuhkan atau dukunglah sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Mendorong terciptanya kolaborasi kerja sesama tim dan sinergi dengan pihak terkait. Yang keempat adalah digital leadership. Berdayakanlah seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan untuk memimpin dan mengelola transformasi digital. Perbaiki proses bisnis, seluruh kegiatan organisasi dengan memanfaatkan dan mengimplementasikan teknologi digital, termasuk juga mengelola manajemen risiko yang kemungkinan akan terjadi. Yang kelima adalah strategi orientasi. Sasaran jangka panjang harus ditetapkan secara menyeluruh atau holistik dan lengkap, komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Rumuskan visi misi, kembangkan, selaraskan dengan strategi jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang bersifat makro. Yang keenam adalah driving execution. Jadi strategi yang sudah ditetapkan tadi dan harus direncanakan untuk eksekusinya. Tetapkan tahapan-tahapan mencakup rencana-rencana kerja seperti milestone, tolok ukur, sampai rencana tersebut dapat dikerjakan secara tuntas. Kemudian mitigasi potensi resiko
dan alternatif solusinya. Buat sistem untuk memonitor, juga sistem pemberian reward dan punishment. Ketujuh, bisnis savvy. Pemimpin juga membutuhkan kemampuan untuk mengembangkan usaha-usaha dan peningkatan daya saing dengan pertimbangan tren bisnis secara global dengan berbagai aspek. Kenali situasi global, susun strategi secara global, kemudian putuskan keputusan bisnis dengan sudut pandang global, jalin dan perluas jaringan secara global. 8. Customer focus. Kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Berikan pelanggan layanan yang terbaik. Penuhi harapannya. Binalah hubungan dengan baik, tingkatkan kepercayaan. Kemudian lakukan evaluasi kepuasan pelanggan. Bangun dan kembangkan sistem untuk memonitor tingkat kepuasan pelanggan. 9 adalah building partnership. Sekarang zamannya tidak bersaing dengan full, tapi lebih mengutamakan berpartner. Mitra strategis sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan ke depan. Mencari dan memilih mitra strategis butuh langkah-langkah yang sistematis, saling mendukung, saling menguntungkan untuk mencapai keunggulan baru. 10. Managing diversity. Keragaman terjadi di setiap organisasi. Kelolalah keragaman ini menjadi suatu kekuatan untuk meningkatkan nilai tambah. Antisipasi potensi konflik, dorong kolaborasi dan sinergi dari keberagaman tersebut sehingga tim menjadi lebih unggul. Demikian 10 kompetensi yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin, terutama pemimpin yang bekerja di BUMN. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.